Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Andrianto. Ini adalah mata kuliah analisis produk farmasi untuk mahasiswa D4 analisis kimia di Sekolah Vokasi IPB University. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengujian sediaan padat. Ini adalah pertemuan ke-9 yang melanjutkan pertemuan yang lalu tentang pembuatan sediaan padat. Pada pertemuan yang lalu ya kita sudah belajar bagaimana membuat sediaan padat. Ada tiga metode, yaitu metode granulasi basah, granulasi kering, dan metode gempa langsung. Nah, setelah kita memperoleh sediaan padat dalam bentuk tablet, tablet ini harus diuji. Jadi, tablet yang lolos pengujian yang telah ditetapkan standarnya oleh pemerintah, baru itu kemudian bisa dilakukan uji dan pemasaran. Nah, kemudian untuk pengujian produk farmasi, ini semua sudah dicantumkan secara detail di Farmakope Indonesia, sebagaimana yang telah kita bahas pada bagian UAS, bagian UTS sebelumnya. Nah, yang pertama yang penting itu adalah keragaman sediaan. Keseragaman sediaan ini perlu dilakukan untuk memastikan dosis yang tepat dari setiap butir tablet yang diproduksi. Nah, pada pengujiannya, pada pertemuan yang lalu terkait dengan pembuatan tablet, kita juga sudah memperlihatkan bagaimana eh, ukuran granul pada tablet itu harus seragam. Nah, kalau ukuran granulnya itu sudah seragam, kemudian dibuat menjadi tablet, dikempa atau dicetak, nah harapannya juga tabletnya akan seragam seperti itu. Nah, jadi ada dua pengujian paling tidak yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah keseragaman bobot. Idealnya semua tablet yang dihasilkan bobotnya itu harus seragam. Nah, terus kemudian yang kedua adalah keseragaman kandungan sedia. Setelah bobotnya seragam, tentu kandungannya juga harus seragam. Apabila salah satu dari hal ini tidak seragam, dimungkinkan nanti dosis yang akan diterima oleh pasien atau pengguna obat akan berbeda. Jika zat aktif merupakan bagian terbesar dalam suatu tablet, keseragaman bobot dianggap cukup mewakili keseragaman sediaan. Misalnya bagaimana? Katakanlah suatu tablet memiliki bahan aktif 500 miligram, misalnya paracetamol 500 miligram. Bobot total tabletnya katakanlah hanya eh, 540 miligram atau 100 miligram. Jadi bahan aktif ini merupakan bagian besar dari komponen tablet. Nah, oleh karena itu, keseragaman bobot itu sudah menggambarkan keseragaman dari sediaan tablet itu sendiri. Nah, namun demikian, untuk tablet-tablet yang pertama tablet salut ya, jadi bahan aktifnya ada di bagian dalam, kemudian di tablet itu disalut oleh bahan lain ya, misalnya saja eh, seperti beberapa vitamin ya, misalnya vitamin B itu dia ada dalam bentuk sediaan tablet salut. Ini harus diuji keseragaman kandungannya, karena kita tidak tahu di bagian dalam dari penyalut itu berapa kandungan dari tablet tersebut. Yang kedua, pada tablet dengan zat aktif kurang dari 25 miligram. Misalnya saja eh, obat batuk ya, ada beberapa obat batuk yang zat aktifnya cuma 8 miligram. Atau obat-obat alergi 10 miligram. Ada juga misalnya obat hipertensi ya, amlodipin 5 miligram. Nah, 5 miligram itu sangat kecil. Jadi kita tidak mungkin mencetak tablet ukurannya 5 miligram. Misalnya kita cetak tablet ukuran 50 miligram. Itu berarti bahan aktif itu hanya 10% dari tablet tersebut. Oleh karena itu kita pasti pastikan bahan aktif dalam tablet tersebut. Nah, kemudian bobot zat aktifnya kurang dari 25% bobot tablet. Katakanlah suatu tablet eh, dosisnya 100 miligram. Nah, tapi ukuran tabletnya 500 miligram. Ini kan kurang dari 25% dari bobot tablet. Nah, oleh karena itu ini juga harus diuji keseragaman sedianya. Nah, selanjutnya waktu hancur. Saat tablet itu dikonsumsi, masuk di mulut ya, kemudian lanjut ke kerongkongan, lambung, usus, tablet idealnya harus hancur, karena setelah hancur maka tablet akan bisa diserap oleh usus.
Nah, waktu hancur ini diberikan bagi tablet-tablet yang konsumsinya secara oral. Nah, misalnya saja pada tablet kunyah ya, atau beberapa jenis tablet slow release ya lepas, lepas lambat, ini lebih bermakna bila dilakukan uji disolusi. Ya. Jadi ada uji disintegrasi, uji disolusi, ya. Dan ini juga memastikan bahwa bahan tambahan pada tablet, misalnya disintegran, ya, eh, ini bekerja. Nah, kemudian persyaratan waktu hancur untuk berbagai jenis tablet ini berbeda-beda dan tertera pada masing-masing monografi dari tablet tersebut. Nah, ini semua adalah pengujian-pengujian yang perlu dilakukan pada sediaan tablet ya. Selanjutnya setelah slide ini ada beberapa video yang bisa disaksikan. Untuk link dari video tersebut silahkan di-download file PPT dari slide ini dan kemudian nanti file PPT ada di class.ipb.ac.id. Eh, Nanti dari file PPT itu bisa diklik linknya untuk dilihat video-video teknik pengujian sediaan padat. Itu penjelasan singkat untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya, mahasiswa bisa mengakses PPT ini dan melihat video-video yang ada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.